Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jumpa lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita memulai kegiatan, anak-anak semua dari makan di rumah? Sudah. Siap mengikuti pelajaran? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum memulai kegiatan selanjutnya, semua meja dan kursi dirapikan. Yang pengurus dalam ditaruh dalam kemejanya, terutama laki-laki. Kalau sudah, selanjutnya Bapak absensi dulu. Mana ketua kelas? Masih lihat, silakan. Ada berapa jumlah siswa yang hadir, tidak hadir? Jumlah siswa yang hadir 11 orang. Semua hadir berapa? Enggak. Oh, silakan dulu. Kalau begitu, selanjutnya sudah absensinya semua siswa, yang mana semua hadir, alhamdulillah. Berarti selanjutnya kita akan masuk pada doa. Salah satu siswa Bapak mohon untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi adik-adik, hari ini kita akan membahas bab 1, yaitu mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Itu tema yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya, Bapak sebelum masuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi kompetensi dasar yang akan orang bahas, yang akan dipaparkan. Kompetensi dasar di sini yaitu memahami makna iman kepada hari akhir. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menganalisis makna beriman kepada hari akhir. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis tanda-tanda hari akhir. Mengenai tanda-tandanya seperti apa, itu yang akan dicapai dari tujuan pembelajaran. Yang ketiga, tujuannya itu menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Jadi, secara apa cuma akan memberikan pengertian secara global, tidak akan membahas secara detail. Yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Yaitu iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini akan kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan yang fana di dunia ini. Manusia harus percaya bahwa suatu hari nanti dunia yang kita huni ini akan hancur lebur. Berarti itu sudah masuk pada tanda berakhirnya kehidupan di dunia ini. Selanjutnya, secara garis besar Bapak akan kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Selanjutnya masuk pada periode hari akhir. Jadi periode hari akhir ini dibagi menjadi 8, yaitu Yaumul Ba'ts. Yang pertama, periode yang pertama setelah itu Yaumul Ba'ts. Yang kedua yaitu Yaumul Haris, Yaumul Hasyr.
Yang ketiga, buku catatan. Yang keempat, ini masih periode hari akhir. Yang keempat, yaumul hisab dan mizan. Selanjutnya asyirat atau jembatan. Yang keenam, yaumul jaza. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik. Yang kedelapan, periode terakhir itu balasan perbuatan buruk. Untuk dibagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama membahas kiamat sugro, sedangkan kelompok yang kedua kiamat kubro. Sekarang Bapak mohon adik-adik bikin dua kelompok menjadi satukan. Jadi setelah terbagi kelompok menjadi dua seperti sekarang, yang kelompok di kanan depan Bapak ini kelompok satu, yaitu membahas kiamat sugro. Sedangkan di kiri Bapak yaitu kiamat kubro, kelompok dua. Setelah ini mau berdiskusi mengenai apa itu kiamat, bagaimana itu kiamat, apa periode kiamat. Setelahnya Moni harus memaparkan presentasi hasil dari diskusi, dan kelompok yang lain menegakkan atau bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami kelompok 1, yaitu tentang kiamat sugra. Kiamat sugra adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzakh. Barzakh adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksaannya. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. Fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kitabnya. Siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 mengenai kiamat sugro. Selanjutnya tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 2. Kiranya ada pertanyaan atau sanggahan, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan menanyakan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang kiamat sugro. Pertanyaan kami, apa ayat yang menjelaskan tentang kiamat sugro? Terima kasih. Baik, itulah tadi pertanyaan dari kelompok 2 mengenai dalil yang ada di dalam Al-Quran mengenai kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, sekarang jawaban dari kelompok 1, disilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ayat yang terkandung dalam kiamat sugro. Quran surat Ali Imran halaman 3 ayat 185, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh itu telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu tadi penjelasan yang ditanyakan oleh kelompok 2 dari kelompok 1. Dan selanjutnya masuk pada pembahasan yang akan dibahas kelompok 2, yaitu mengenai kiamat kubro. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak.
Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5 dijelaskan peristiwa terjadi kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dan dalam Quran surah Al-Qariyah ayat 1 sampai 5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anak-anak yang berterbangan dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadinya kerusakan hebat. Langit pecah, bergelar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sekian, terima kasih. Tadi Bapak sangat senang melihat siswa-siswa Bapak sangat aktif dan saling interaktif untuk mendiskusikan materi tentang hari akhir. Jadi Bapak akan membuat kesimpulan dari hasil diskusi tadi, yang dimana kiamat sugro itu adalah kiamat kecil, di mana di dalamnya yaitu terdapat kematian, kecelakaan, tabrakan, tanah longsor. Itu garis pengertian secara sederhana mengenai kiamat sugro, di mana dia akan hilangnya nyawa atau hancur leburnya gunung Merapi, tanah longsor. Itu gambaran-gambaran tentang kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro adalah berakhirnya alam semesta atau hancur leburnya alam semesta. Dan selanjutnya setelah hancurnya alam semesta masuk pada periode selanjutnya, yaitu periode akhir. Nah, di sini di dalam penjelasan ini Bapak menjelaskan periode akhir itu terbagi menjadi 8, yaitu Yaumul Ba'ts atau dibangkitkannya dari dalam kubur, Yaumul Haris yaitu dikumpulkannya di padang mahsyar. Setelahnya yang ketiga buku catatan, yaitu diserahkannya buku catatan selama di dunia, diserahkan di sana. Selanjutnya Yaumul Hisab dan Mizan, di mana kita akan ditimbang antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, yaitu dosa dan pahala. Periode selanjutnya Asyirat, di mana di Asyirat ini kita akan melewati jembatan yang akan di atas dari padang mahsyar akan menuju ke surga, dan di bawahnya adalah api yang menyala-nyala, dan di atasnya ada sehelai, bisa diistilahkan sehelai tali yang akan kita seberangi. Selanjutnya Yaumul Jaza, yaitu balasan perbuatan baik berupa surga dan balasan perbuatan buruk. Iman kepada hari akhir adalah kepercayaan penuh dengan keyakinan adanya kehidupan yang kekal dan abadi kelak. Selanjutnya hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta. Kiamat sugro, kiamat kubro, dan fase-fasenya, fase-fase kiamat kubro dan kiamat sugro. Dan setelahnya kita akan masuk pada 8 periode, yaitu setelah setelah berakhirnya dunia, yaitu dari alam kubur, dibangkitkan, dan seterusnya. Dan sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak akan berikan tugas kepada adik-adik berupa tugas individu yang akan dikerjakan adik-adik di rumah, dan akan Bapak berikan sebentar lembar kerjanya. Kita akan tutup pelajaran pada hari ini. Sama-sama kita lafazkan hamdalah